Percaya bahwa panggilan kita menjadi orang percaya itu punya tujuan, ya. Tujuannya kita dipanggil ini bukan hanya sekedar menjadi Kristen lalu ya jago-jagoan kita nih melayani di mimbar, bisa bahasa roh dan lain sebagainya. Tapi inti dari kekristenan itu sendiri adalah goalnya kita ini mengalami perubahan hidup. Ya, yang dulunya kita melakukan dosa, tapi sekarang kita hidup dalam kebenaran. Tadi pagi saya sampaikan bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu membawa kerajaan Allah. Ya, karena itu Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, 3 hal ini yang ada di dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, tentu kita harus belajar hidup, menghidupi 3 hal ini. Karena yang ada dalam kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nah, kalau kita ini di dunia masih jadi orang yang tukang berantem, marah-marah, hidup kita tidak membawa damai bagi orang, maka bertobat, ya. Karakter itu adalah hal yang paling sulit, ya, di dalam diri manusia. Kenapa? Karakter itu nggak bisa didoakan. Saudara datang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya ini orangnya tukang marah, Pak. Doain, Pak, supaya saya nggak bisa marah. Pak Pendeta berdoa dalam nama Yesus, kamu nggak marah-marah lagi. Terus kamu berubah gitu, keluar, halo, shalom. Enggak, ya, bukan begitu, itu kerasukan. Ya. Kita ini ya biasa. Karakter itu diubahkan melalui perjuangan menyalibkan keinginan daging. Itu enggak bisa didoakan. Mau sama pendeta siapa aja saudara datang minta didoakan supaya saudara enggak marah-marah, saudara enggak jadi tukang gosip, saudara enggak jadi orang suka tersinggung, saudara enggak jadi orang yang ya karakter-karakter yang apa ya, yang tidak berkenan, itu tidak bisa ditengking, ya. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Firman Tuhan. Sekalipun kita berseru Tuhan, sekalipun kita ini punya karunia hebat, bahkan Yesus berkata di akhir zaman orang-orang akan datang berkata, Tuhan, aku ini melepaskan orang kerasukan, mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan orang lumpuh, aku membangkitkan orang mati. Ini kan orang-orang top, orang-orang hebat. Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan. Karena karakter yang tidak berubah. Ya, Bapak Ibu coba kita buka Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan berkata begini, kita baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Titus 1 ayat 16, 1, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sekalipun kita menyebut kita mengenal Allah, kalau karakter kita nggak berubah, Alkitab bilang mereka itu mengaku mengenal Allah, tetapi ya dengan perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Jadi bagaimana kita ini dikategorikan sebagai orang yang menyangkal Tuhan, waktu karakter kita ini tidak menjadi berkat. Kalau kelakuan kita nggak berubah, maka kita tuh sudah menyangkal Tuhan loh. Tapi saya masih Kristen, iya. Saya masih pelayan Tuhan, iya. Saya masih majelis, iya. Kalau engkau selalu tinggal dalam dosa, karaktermu gak berubah, Alkitab berkata dengan perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Jadi orang yang murtad bukan orang yang tidak mengaku Yesus. Bukan hanya orang yang dulu Kristen lalu dia meninggalkan imannya. Banyak orang di gereja itu sudah
Di GIA sini Cipto tidak ada. Di lain tempat banyak. Di sini tidak ada yang ngaku. Ya. Masih duduk di gereja tapi sudah menyangkal Tuhan. Kenapa? Perbuatanmu itu jahat, kata Alkitab. Saudara, saya itu banyak ketemu Kristen aneh-aneh ya hari-hari ini. Sukanya tengking setan. Ya, bawa atribut ya, pakai salib yang besar. Dia pikir setan tuh takut sama salib. Setan tuh nggak pernah takut. Saudara mau taruh salib besar di rumahmu, saudara mau pajang foto Yesus pun di situ. Kalau orang yang tinggal dalam rumah itu nggak bertobat, karakternya nggak berubah, setan tuh nggak pernah takut. Ketika bangsa Israel membawa tabut Allah, tabut perjanjian, itu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Mereka berpikir dengan membawa tabut itu melawan orang Filistin, maka Tuhan pasti memberi kemenangan. Ketika mereka membawa tabut itu, terpukul kalah, puluhan ribu orang Israel mati. Orang Filistin menang. Lalu mereka bertanya, loh kami membawa tabut ini, tapi kenapa kemenangan tidak di pihak kami? Tuhan bilang, sebab engkau telah berdosa. Engkau tidak bertobat. Engkau hidup dengan karakter kedaginganmu. Jadi sebenarnya kekristenan itu perkaranya hanya satu, Bapak Ibu. Bagaimana kita berperang mematikan kedagingan, iri hati, percederaan, roh pemecah belah itu daging. Persinahan, perselingkuhan itu daging. Jangan bilang itu setan. Ada orang selingkuh ditegur, dia bilang gara-gara setan, Bu. Setan bilang, yang setan lu, yang disetan-setankan aku. Yang selingkuh lu, yang salah aku. Ya, Alkitab berkata sebab keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, ya, roh pecah belah, roh percediraan, ya, apalagi amarah, kebencian, ya, segala yang jahat ada dalam daging kita. Nah, kekristenan itu intinya waktu kita ini dulu hidup jauh dari Tuhan, tidak mengenal Kristus, kita bebas melakukan dosa karena kita takluk di bawah hukum dosa. Tapi ketika Yesus datang dalam hidup kita, mengaku mengenal Dia, Yesus, maka harusnya hidup kita ini diubahkan. Karena kita telah dipindah dari kerajaan setan menuju kepada kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Makanya orang itu kalau hidup dalam kerajaan Allah harusnya hidup itu penuh dengan kebenaran, ada damai dan ada sukacita. Kalau hidupmu itu membawa tidak damai bagi orang, lah makanya engkau itu berarti masih dalam kerajaan setan. Walaupun engkau tiap hari ke gereja, kalau hidupmu di rumah tuh marah-marah, pertikaian, sama istri berantem, sama anak berantem, sama orang berantem. Coba cek, jangan-jangan kau itu masih warga kerajaan setan. Bilang amin. Enggak ada yang amin, memang orang Semarang ini susah bilang amin. Ya, benar enggak Bapak Ibu? Ya, ayo kita ini bertobat. Coba kita lihat Yakobus ya. Ini sesuai tema yang diberikan ya, saya khotbah ini. Yakobus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ya, kita lihat nih, kalau kita ini berkata percaya kepada Yesus tapi kita tidak berubah hidup kita, tidak punya buah-buah, dikatakan di sana begini, baca 1 2 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau level iman kita itu hanya sampai dipercaya, berarti kita satu level sama. Jangan ragu bilang setan yang kenceng. Orang Kristen berkata dia percaya pada Allah. Tapi ayat ini berkata setan juga percaya. Apa yang membedakan kita dengan setan? Ya, coba lanjutkan ayat yang ke-20 berkata di sana.
1, 2, 3 baca. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saya mau tanya, kalau iman itu kosong, bisa nggak iman itu menyelamatkan? Nggak bisa. Sama-sama percaya loh, punya iman, tapi sayang imannya kosong. Banyak sekarang orang Kristen duduk di gereja tapi dengan iman yang kosong. Maka jadi temannya setan. Halo. Jangan jadi orang Kristen temannya setan. Ya, mari. Setan tuh gak pernah takut loh sama orang yang ke gereja. Setan gak takut sama orang yang pelayanan. Setan takut sama orang yang melakukan firman Tuhan, yang hidupnya berubah. Kalau engkau jadi orang Kristen yang hidupmu tidak berubah, engkau tetap berbuat kenajisan, percabulan, iri hati, ya sakit hati, ada kebencian, tukang fitnah, mulutnya bocor, suka menjelekan orang. Walaupun engkau ke gereja, setan tahu engkau temennya. Engkau gak bisa tengking setan. Coba kau datang tengking orang kerasukan. Dia tahu, dia bilang kau temanku, gak usah kau tengking saya. Sekalipun engkau bolak-balik duduk di gereja, kalau hidupmu gak berubah, karaktermu tidak diubah oleh Roh Kudus, setan tuh tahu kok siapa temannya, siapa yang bukan. Demikian Tuhan tahu, Alkitab berkata, Allah tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia dipandang layak oleh tuannya, hidupnya diangkat tinggi, diberi kepercayaan dan sesuatu yang mulia. Katakan, coba tepuk tangan kalau cocok gitu ya. Ini gereja di Semarang ini sepi-sepi gitu ya. Katakan amin. Untuk apa coba kita nih ke gereja bolak-balik hidup gak berubah? Kekristenan tuh gak pernah diukur dari berapa puluh tahun engkau menjadi Kristen. Sekalipun engkau baru bertobat kemarin, engkau melakukan firman, imanmu tuh begini saudara. Ya, tapi kalau engkau datar tok, hidupmu itu cuma di sini-sini tok. Setan juga tahu. Hari-hari ini, ya saya bilang sama teman saya, tadi pagi saya saksikan. Dia ajak saya tengking patung kodok. Ayo bu, kita tengking tuh patung kodok. Kenapa kau tengking itu patung kodok? Ada roh persinahan kodok itu. Saya bilang hati-hati ya. Kau tengking-tengking itu patung kodok. Kau sibuk tengking itu patung kodok. Setannya pindah di rumahmu loh. Lebih baik kau urusi suamimu. Layani suamimu. Dia bangun pagi bikinin dia sarapan. Layani suamimu apa yang dia pengen. Ya, supaya patung kodoknya tidak pindah ke rumahmu. Benar saudara, dia tiap hari saya sudah ngomongin kekristenan itu. Bukan soal sering kau tengking patung kodok, kau pergi ke pohon ada setan di situ, kau tengking ngapain? Setannya bilang gini, lu kurang kerjaan apa? Tengking itu dirimu sendiri. Setan yang paling besar itu bercokol dalam diri kita ini loh. Sakit hati, iri hati, kepahitan, suka jelekan orang, persinahan, itu setan yang paling gede. Dan itu siapa yang bisa tengking? Kita. Walau kau panggil pendeta sehebat apapun, Alkitab berkata, Yesus bilang ketika dia mendoakan orang, roh itu pergi dari diri orang itu, roh jahat. Tuhan bilang, kalau engkau tidak isi hidupmu, jiwamu dengan firman Tuhan, maka roh itu akan kembali. Dia lihat rumah itu sudah tersapi bersih, dia ajak 7 roh lebih jahat masuk ke dalam dirimu, dan engkau keadaan orang itu lebih jahat daripada yang lalu. Dengar baik-baik saudara. Kalau kita nggak isi firman hidup kita dan firman itu mengendalikan kita. Ya, saya bilang sama ibu itu, nggak usah kau pergi tengking itu patung kodok. Masih banyak dalam diri kita ini yang perlu ditengking. Nggak percaya dia, bener. Suaminya jatuh, padahal suaminya pendeta, konseling sama ibu-ibu. Saya udah bilang pendeta ini, Pak, kalau ada perempuan kasih ke saya aja yang konseling. Bapak kan laki-laki, ya niatnya mau konseling jadi konsleting. Karena arusnya beda. Jatuh perselingkuhan, alhasil pendetanya cerai sama istrinya, ibu itu cerai sama suaminya, maka mereka menikah lagi. Buah apa dari pelayanan yang seperti ini?
Saya bilang akhirnya istrinya jadi aneh-aneh. Pergi cari kekuatan alam, bertapa di sungai. Terakhir dia bilang sama saya, Bu, tak kasih tahu, kita sekarang kalau mau datang kepada Allah, gak usah lewat Yesus. Saya bilang itu sesat. Jangan pernah dengarkan pengajaran lain yang berkata Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya orang boleh diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Saya ini doa pelepasan orang berkali-kali. Pernah saya doakan orang rambutnya panjang berdiri ke atas, matanya mau keluar. Saya bilang ini kalau saya lari, dia ketawa, ini setan, ini Tuhan. Tapi ini setan Tuhan, benar-benar rambutnya berdiri, matanya mau keluar. Saudara, waktu saya ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, dia kepanasan. Dia teriak, panas. Coba kalau saya doakan, dalam nama Daniel, suami saya kan. Dalam nama Bambang. Ya, maka setannya pasti tertawa. Siapa itu Daniel? Siapa itu Bambang? Tapi nama Yesus itu berkuasa loh. Saya mendengar banyak kesaksian orang yang dicengkram ketakutan, yang dicengkram oleh roh jahat. Waktu didoakan dalam nama Yesus, mereka bertekuk lutut karena itu adalah nama di atas segala nama. Amin. Ayo saudara, kita alami perubahan hidup. Ya, karakter itu tidak bisa diminta, didoakan, ditumpang tangan. Makanya saya selalu kalau orang datang, Bu doakan Bu, saya ini terikat rokok. Pak biar saya tumpang kaki kau Pak. Kalau kau tidak ada niat dari hatimu Pak, untuk berubah, bertobat, tidak bisa. Yesus berkata, dia datang sebagai tabib. Tapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Masalahnya banyak orang Kristen tidak merasa sakit, padahal banyak yang sakit jiwa, kepahitan, terluka. Akhirnya buah-buahnya itu ya bikin orang tersandung kelakuannya. Ya di luar suka nipu, mulutnya gak bisa dipegang, omongannya di sana lain, di sini lain, berzina, selingkuh, homo. Ini adalah buah-buah dari jiwa yang sakit. Kita perlu disembuhkan jiwa kita. Engkau berkata engkau percaya satu Allah saja, itu baik. Tapi setan pun juga percaya. Iman tanpa perbuatan itu iman yang nol besar. Itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Orang-orang datang ngaku-ngaku, Tuhan aku berdoa demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Sebab imanmu itu kosong. Engkau bukan pelaku firman. Hidupmu tidak diubahkan, karaktermu tidak diubahkan. Yang terpenting adalah kita diubahkan. Bapak ibu engkau lah yang tahu dirimu sendiri. Dimulai dari dalam rumah tangga, suami istri itu harus hidup rukun bersama. Katakan amin. Ya, kalau enggak ada masalah enggak usah dijadikan masalah. Kita belajar berubah, semua orang bisa berubah ketika firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Saudara, kalau engkau sudah mengerti kebenaran, maka harusnya kita ini punya jiwa yang sehat. Kita kendalikan jiwa kita ini. Itu bukan pendeta, itu bukan urusannya pendeta. Ya, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini bicara tentang karakter yang diubahkan. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kitalah yang tahu diri kita kan. Tengking dirimu sendiri. Makanya saya bilang enggak usah sibuk tengking-tengking setan. Ya, sukanya yang aneh-aneh, bawa salib besar, lakukan hal-hal yang aneh-aneh, padahal kekristenan itu cuma satu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Bukan waktu saudara nyanyi-nyanyi tepuk tangan di sini. Ya, karena di sini yang nyanyi-nyanyi pun banyak yang jiwanya enggak nyanyi. Dia di gereja. Ya, WL-nya sudah nyanyi dengan semangat, Bapak tadi luar biasa loh, umur 70 loh. Ya masih WL nyanyi, kaulah kuatku, kebanggaan. Tapi ada jemaat yang nyanyi cuma, kaulah kuatku,
kebanggaanku. Ini rohnya nggak tahu ya, rohnya kayaknya suam-suam. Orang itu kalau mengalami Tuhan, ya dia, makanya saya bilang ibadah yang sejati itu apa? Waktu engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Artinya apa? Hidup ini harus diubahkan. Amin. Jangan sampai kita ini dari perbuatan kita ini menyangkal Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes, coba kita buka Yohanes 16, Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat 8. Ya. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan ketika Roh Kudus turun atas seseorang? Baca bersama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus waktu dia mau terangkat ke sorga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Ayat 8 berkata di sana, kita lihat, dan apa? Kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, maka Roh Kudus akan menginsyafkan yang pertama dosa, yang kedua kebenaran, yang ketiga penghakiman. Sehingga orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, ya bukan hanya pintar berbahasa roh. Karena banyak orang pintar bahasa roh, tapi kelakuannya itu ya nggak tahu roh apa. Ya bahasa rohnya kenceng, dia bilang roh Kudus, tapi kelakuannya roh halus. Ya mengerikan. Pintar bahasa roh, di rumah berantem, cakar-cakaran suami istri. Tapi kalau di gereja sampai malaikat aja keriting dengernya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya ketika Roh Kudus itu penuh atas seseorang, dia akan insyafkan 3 hal ini: dosa, kebenaran, penghakiman. Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tahu membedakan ini dosa, ini kebenaran. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia gak mungkin kepahitan lama-lama. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia gak mungkin ya marah lama-lama, gak mungkin. Kita tuh ada Roh Kudus ya, 5 menit 10 menit aja, di sini tuh alarmnya bunyi. Kamu tuh hatimu gak bener loh. Ya kamu tuh marah udah 10 menit loh. Lalu kita cepet-cepet, Tuhan ampuni saya Tuhan. Iya Tuhan, aku berkati dia dalam nama Yesus. Udah hidup kita kudus lagi. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia hidup dalam pertobatan, karakternya diubahkan karena dia tahu bahwa satu saat nanti kita semua akan menghadapi yang namanya penghakiman Kristus. Semua kita akan berdiri. Ya, dikatakan ya, kalau dulu di agama saya dikata Isa Al-Masih itu akan menjadi hakim yang adil di hari yang terakhir. Kristus akan berdiri menjadi hakim. Jadi Bapak Ibu, Alkitab bilang mata Tuhan setiap hari itu menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat untuk memberikan upah kepada mereka sesuai dengan perbuatannya. Jadi bapak-bapak, apapun yang engkau lakukan di luar sana, percuma engkau tutupi karena Tuhan itu melihat. Jangan bernubuat, ini bukan nubuat, supaya Bapak ingat. Jangan dengan sombongnya engkau terus berbuat dosa. Bertobat, karaktermu harus diubahkan. Tuhan tidak suka begitu. Bapak lihat berapa banyak bupati mati di hotel lagi sama perempuan. Ya, jadi Bapak pilih aja masuk surga, masuk neraka, atau masuk koran. Dia takut saudara. Jangan ibu, jangan sampai saya masuk koran. Makanya bertobat. Bapak ibu, hidup yang diberikan Tuhan ini bukan milik kita loh. Napas ini tuh kita bisa tarik napas. Coba semua tarik napas. Itu anugerah. Amin. Kalau Tuhan tutup, kalau gini mati loh, mati. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan kasih kita kesempatan hidup. Ayo kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bilang Tuhan, ubah karakterku Tuhan. Ubah hidupku Roh Kudus. Datang bertobat di kaki Tuhan. Dan Roh Kudus akan mulai bekerja. Tapi engkau tiap hari harus baca firman. Dengerin firman. Denger Mesbah Syukur di Debbie Basir TV.
mesbah doa setiap malam jam 8. Firman Tuhan tuh mengubahkan hidup kita. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang, Bu Debbie terima kasih loh Bu, saya ini majelis di gereja Bu. Dari dulu tapi saya tidak tahu kebenaran. Setelah saya tiap hari dengerin firman yang Ibu sampaikan, sekarang hidup saya berubah. Rokok lepas, dulu tiap hari sama istri ribut berantem, sekarang kami hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Rumah tangga kami dipulihkan, itu sorga. Amin. Waktu kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, ada sukacita, itu sorga. Nikmat apa lagi yang kau dustai? Bener gak? Buat apa orang kaya punya banyak duit sama istri ribut terus, di rumah itu gak ada kedamaian. Saya bersaksi di mana-mana. Dulu saya ini pelayanan di Solo, saya ketemu suami saya juga di Solo. 14 tahun yang kita di Jakarta 14 tahun. Pernikahan kami itu sekarang masuk 22 tahun. Bapak Ibu, ya, dulu kami ini melayani, ya. Saya tuh dulu naik motor berlima loh, anak 3 kita bonceng 5 loh. Kalau mau ke gereja, aduh ya, yang 2 di depan 1 di belakang, ya duduk itu sampai separuh tuh sudah nggak di jok motor. Itu saya pernah alami. Kalau ada duit, kita hari Sabtu, ayo kita ke mall yuk anak-anak, dengan duit yang ada, beli nasi goreng 2 buat berlima, ya beli es tehnya 2 buat berlima. Apakah kami tidak bahagia? Kami bahagia. Kami bahagia. Kenapa? Karena ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Makanya saya tuh bilang uang itu gak bisa beri kebahagiaan. Saya udah temukan banyak orang kaya raya ya. Dalam rumah makanan berlimpah, uang banyak, mobil mewah, ribut tiap hari berantem. Kenapa? Hidup dalam ketakutan. Karena tidak ada kebenaran, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Apa tolak ukurnya kita hidup dalam sorga? Yesus berkata, doa Bapa kami Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan mau kita hidup di sorga, bukan nanti kita mati. Sekarang ini loh, Tuhan mau engkau hidup di dalam kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Roma 14 ayat 17, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Walaupun uang kita pas-pasan, kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, ada sukacita. Siapa bilang saya tidak bahagia? Saya bahagia dari dulu. Bersama dengan suami kami lewati semua. Ya, malam kami ajak anak-anak berdoa bersama gandeng tangan. Enggak punya uang, ayo dek kita berdoa sama Tuhan ya, supaya kita bisa bayar cicilan rumah. Kita doa sama Tuhan sama-sama. Tuhan menjawab. Itu damai, itu sorga Bapak Ibu. Sorga itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Dan Tuhan mau sebelum kita mati, kita sudah latihan nih. Latihan di dunia ini hidup dalam kerajaan Allah. Supaya nanti ketika kita di sorga udah gak bingung. Jangan ada nanti di sorga marah-marah, berantem. Malaikat bilang salah tempat kau. Ya, di sorga gak ada orang marah-marah. Di sorga gak ada orang galau. Di sorga gak ada orang ketakutan. Di sorga yang ada orang yang hidup dalam damai sejahtera, sukacita. Di dalam kebenaran, Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan di dalam damai sejahtera ada sukacita yang berlimpah. Ini loh yang sesungguhnya orang mau pergi cari healing ya, hari-hari ini kan ngomong, wah mau jalan-jalan ke luar negeri healing. Foto-foto di luar negeri healing, pret. Kalau engkau tidak tinggal dalam kebenaran, maka hidupmu gak pasti damai. Itu semua pencitraan toh. Healing itu di mana? Dalam kebenaran. Waktu engkau tinggal dalam kebenaran, ada damai sejahtera di situ, ada sukacita yang melimpah. Karena itu Bapak Ibu, ya mari kita menyadari bahwa ya kita ini hidupnya harus diubahkan. Minta supaya Tuhan mengubahkan hidup kita, ya supaya tadi Alkitab berkata, ya ayo kalau hanya
percaya saja, maka itu artinya kita satu level sama setan. Tapi ketika kita ini, Alkitab berkata, Yesus bilang, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita melakukan firman, itu artinya karakter kita diubahkan. Buang kepahitan, buang kebencian, buang segala hal yang jahat. Saya mau ngomong, coba saya jamin, sebab Alkitab juga menjamin. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia pasti tinggal dalam damai sejahtera. Apa yang merampas damai sejahtera manusia? Dosa. Apalagi kalau engkau bersekutu dengan setan, itu pasti yang ada ketakutan. Ya, pasti yang ada hal-hal yang membuat hidup kita ini nggak damai. Saya juga kemarin dengar kesaksian dari salah satu jemaat, ya dia cerita bagaimana ya ketakutan tiap hari, ketakutan. Bayangkan sampai mau tidur malam aja, mau ke toilet aja suaminya harus temenin ke toilet, ya. Terus tiap malam suaminya harus pegang-pegang pundaknya, ya supaya dia nggak ketakutan, saudara. Sampai berobat ke dokter, ya nggak ada apa-apa, berobat ke sini nggak ditemukan apa-apa. Akhirnya ternyata cuma satu, ketika Tuhan lepaskan roh ketakutan itu, ya barulah ada damai sejahtera di dalam dirinya. Ayo Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh yuk jadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya jadi pendengar saja. Ya, firman Tuhan berkata, kalau seseorang hanya mendengarkan firman dan dia tidak melakukannya, dia itu seumpama orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Lalu dia pergi, dia segera lupa bagaimana mukanya. Saya berdoa kita ini semua menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Supaya nanti satu saat Tuhan datang, bahkan satu saat kita mati nih loh, dipanggil Tuhan. Siapa yang sudah siap mati? Enggak ada yang siap mati. Saudara, engkau siap atau tidak? Yang namanya mati itu pasti datang. Jadi daripada tidak siap, lebih baik siap. Bagaimana menyiapkan diri? Bukan pergi beli tanah di kuburan yang mewah. Bukan siapin peti yang mahal. Siapkan diri untuk menyambut kematian. Bereskan jiwamu ini loh. Dari amarah, kepahitan, kebencian, kedagingan, segala macam dosa itu buang. Bilang Tuhan bersihkan hidupku. Orang yang sudah hidupnya itu diubahkan Tuhan, dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Amin. Jadi saya mau bilang sama Bapak Ibu, lebih baik persiapkan diri. Sebab kita gak tahu kapan kita mati. Ya, teman saya loh, landing di airport sama suaminya, mau jalan-jalan ke Bandung ketemu keluarga, anak-anak. Nunggu bagasi di bandara, istrinya bilang, "Pak, aku tak ke toilet, tunggunin bagasinya ya." Iya, istrinya balik 10 menit. Loh, suamiku mana ya? Loh, itu kok orang ngumpul-ngumpul. Dia lari, suaminya udah jatuh, meninggal di bandara 10 menit. Siapa yang tahu hidup ini? Bahkan dalam waktu 5 menit kita semua tidak tahu. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Sebab engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu 5 menit ke depan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan hidup dengan kesombongan, terus hidup dalam dosa. Tuhan, ini hidupku. Aku mau hidupku dibereskan Tuhan. Sehingga aku juga siap. Kapanpun mau Tuhan panggil. Itulah sebuah keuntungan. Jadi gak ada ketakutan. Heboh kan kalau orang itu hidup masih takut mati, takut ini, takut ini. Aduh ya, kasihan deh lu. Saya tuh doakan ibu-ibu datang nangis-nangis, "Bu Debbie, doakan Bu, saya sakit Bu." Waktu saya mau doakan, Roh Kudus bicara di hati saya, doakan ketakutannya. Dia ini bukan sakitnya jadi masalahnya, dia ini takut mati. Lalu saya tanya, ibu takut mati? Wah, makin jadi dia nangis. Takut mati, sakitnya biasa. Tapi sakit itu menjadi parah karena dia takut mati. Sehingga diikuti bayang-bayang takut akan kematian. Bapak Ibu, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, ya, kita hidup melakukan firman Tuhan, maka kita bisa berkata, Tuhan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan.